anak. Ya, sebab antikristus mengatakan Yesus itu punya Tuhan, bukan Yesus itu punya Bapa. Bapaknya Yesus itulah tuannya, majikannya. Itulah antikristus, saudara. Ya, ya simple aja. Berarti Edi Steve itu antikristus sebenarnya karena dia menyangkal bahwa Yesus dengan Allah adalah Yesus dengan Bapaknya, bukan Yesus dengan tuannya. Saudara, Edis itu adalah orang yang akan membangkitkan antikristus di Indonesia. Bahwa Edis ternyata adalah agen antikristus. Saya nggak perlu iri. Kamu pikir dia sedang memberitakan Injil? Enggak, saudara. Ya, sudah saya tunjukkan. Sudah, saya ulangi lagi. Sudah saya tunjukkan ya, saudara ya. Kamu pikir Edis sedang memberitakan Injil? Apa sih Injil itu, saudara? Kamu tahu Injil itu apa? Edis akan membangkitkan antikristus di Indonesia. Siapakah antikristus? Haleluya, luar biasa. Oke, kita hari ini akan mempelajari nubuatan 2026 antikristus menampakkan dirinya di Indonesia. Coba saya akan bukakan satu ayat ya, saudara ya. Ya. Ini ada Karyanto Hosana, Anate, sudah tadi ya, Anate Korenani, luar biasa. Sebentar ya. Ini dia ya gambarnya ya. 2026 antikristus menampakkan dirinya di Indonesia. Saudara, siapakah antikristus, saudara? Antikristus ini adalah orang-orang yang menyangkal ya bahwa Yesus Kristus ya adalah Tuhan dan juru selamat. Ya. Sama seperti yang dikatakan oleh Muhammad bahwa sembahlah Allah Tuhanmu dan Tuhanku. Ya. Yesusnya Al-Quran itu berkata sembahlah Allah Tuhanmu dan Tuhanku. Antikristus ini adalah yang menyangkal Bapa dan Anak. Ya. Sebab antikristus mengatakan Yesus itu punya Tuhan, bukan Yesus itu punya Bapa.
Bapaknya Yesus itulah tuannya, majikannya. Itulah antikristus, saudara. Ya, ya simple aja. Berarti Edis TV itu antikristus sebenarnya karena dia menyangkal bahwa Yesus dengan Allah adalah Yesus dengan Bapaknya, bukan Yesus dengan tuannya. Hubungan Yesus dengan Allah adalah Yesus dengan Bapaknya, bukan Yesus dengan tuannya. Saya ulangi ya. Antikristus ya adalah orang yang menyangkal Bapa dan anak. Yang menyangkal Bapa dan anak. Sebab para antikristus ini ajarannya mengatakan ya bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Maka hubungan Yesus dengan Allah adalah Yesus dengan tuannya, bukan Yesus dengan Bapaknya. Dia mencoba meyakinkan bahwa Yesus hanyalah hamba dan sampai hari ini masih hamba. Ya, dan Bapaknya itu adalah majikannya. Ketika Anda berkata ini, saudara, ya, oh Yesus punya Tuhan, Anda sebetulnya sedang menjadi antikristus, saudara. Serius, saya nggak main-main. Itu sebabnya saya mengarah sekali. Ya, ketika kamu berkata Yesus punya Tuhan, kamu sedang mendeklarasikan, ya, dekritnya antikristus di dalam Al-Maidah bahwa Al-Maidah 72 bahwa Yesus Kristus berkata, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sedangkan di dalam Alkitab, Yesus tidak pernah berkata bahwa Allah adalah Tuhanku. Tidak pernah. Allah adalah Bapakku. Adanya, Allah adalah Bapaknya. Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya. Dengan demikian, ia menyamakan dirinya dengan Allah. Jelas sekali ayatnya, saudara. Jadi ketika kamu berkata Yesus punya Tuhan, maka kamu sedang setuju dengan ajaran antikristus bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, bahwa Yesus menyebut Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, pahami dulu nih satu kalimat atau sudah saya ulang-ulang ya dengan berbagai perspektif. Ngeri ya, saudara ya. Lalu ketika saya mengatakan seperti ini, maka pengikut Edis kan marah semua, saudara ya, ngamuk. Saya dicaci maki dengan mati dengan luar biasa, saudara ya. Katanya saya menghakimi Edis lah, iri lah. Sebentar, saudara. Kenapa saya harus iri seperti Edis? Edis itu membangun rumah dari mengemis. Tadi sudah saya katakan, apa bedanya Edis dengan tukang ngemis di Depok? Rumahnya bagus, tukang ngemis di Depok. Apakah kalian iri? Siapa yang iri dengan tukang ngemis di Depok, saudara? Ya, kamu tahu berapa penghasilan tukang ngemis di Depok per hari? Ya. Ya. Ada yang bilang ya, menurut raportasenya ya, penghasilan pengemis di Jakarta bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah per hari. Ya, sampai jutaan rupiah per hari. Ada beberapa kasus viral menunjukkan pengemis yang diamankan petugas memiliki uang hingga jutaan rupiah dalam sehari. Jutaan rupiah dalam sehari, saudara. Anggaplah 3 juta, maka sebulan 100 juta. Setahun 1 miliar, saudara. 5 tahun 5 miliar, Edis kalah, saudara. Ya, Edis kalah. Dan dia tidak potensi untuk nggak perlu lari. Nggak perlu lari-lari. Kamu bayangin, ya.
Siapa yang iri sama tukang ngemis? Siapa yang iri sama tukang ngemis ngacung? Siapa yang iri nih saudara? Jutaan per hari, anggap aja 3 juta. Kalau jutaan kan lebih dari 1 juta. Ya, memiliki hingga jutaan rupiah dalam sehari. Ya, coba kita buka. Ya, 3 atau 4 juta dalam 2 hari. Ya, 3 sampai 4 juta dalam 2 hari. Kacau nih. Ya, pengemis di Jakarta raup RP 1 juta per hari. Ya, petugas suku dinas sosial Jakarta Timur mengembangkan uang 984.000 dari 2 pengemis perempuan yang membawa 3 anak. Ya, Kepala Sudin Timur Parwono mengatakan uang hampir RP 1 juta diamankan dari 2 tas pengemis. Jangkauan atau penjemput penyandang masalah kesehatan sosial terdiri dari 2 ibu rumah tangga berikut anak dan keponakan. Diduga uang pecahan dan segala macam itu ya. Dari hasil asesmen di lapangan bahwa anak ini diajak ibunya kemungkinan itu modus supaya orang melihat iba. Ya, Purwono menuturkan 2 perempuan yang membawa 3 anak pengemis ini merupakan target jangkauan. Ya, uangnya 984.000 disimpan dari pihak panti. Ya, dan seterusnya itu ya, saudara ya. Serem ya, saudara ya. Ini sudah tadi ya. Aduh, kacau balau ya, saudara ya. Lalu kalian bilang saya iri, saudara ya. Kenapa saya harus iri sama orang ini, saudara? Saya seumur umur belum pernah ngemis, ya, belum pernah ngemis sama orang. Sakere-kerenya saya nggak pernah ngemis sama orang, saudara. Ya, sakere-kerenya saya, ya, saya itu tidak pernah ngemis sama orang. Hari ini saya hidup di Eropa, ya, saya nggak perlu ngemis, nggak perlu. Karena kalau saya nggak punya uang pun, saya tinggal datang ke kantor pemerintah, maka saya akan ditanggung hidupnya. Ya, dari hari saya menginjakan kaki saya di Belanda, tanggal 12 Januari 2018. Ya, besok 12 Januari 2026, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ya, itu 8 tahun persis. Ya, 8 tahun saya ada di Eropa. Belum pernah satu kali pun saya minta uang buat saya pribadi, ngemis. Dan saya tidak pernah tidur di jalan karena nggak punya rumah. Pernah kemalaman naik kereta ya, tapi bukan karena nggak punya rumah. Karena saya salah ngatur jadwal, keretanya juga 2 kali putus karena salju yang tebal. Saya harus tidur di stasiun 1 malam sama keluarga. Tapi bukan sebagai pengemis, karena pagi-pagi kami pulang nyambung langsung tidur di rumah, tidur seharian. Saya habis pelayanan dari Bremen, waktu itu saya habis pelayanan dari Bremen, pulang ke Erfurt, saudara ya. Itu pernah tuh, ya. Pernah ya, sekali saja sekali-kalinya. Selanjutnya kita tidurnya enak. Jadi mengapa saya harus iri sama pengemis? Siapa yang mau jadi pengemis? Ngacung. Aduh, paham ya saudara ya. Itulah sebabnya saya tidak perlu iri. Kedua, bahkan ketika ada orang ngasih uang saya ratusan juta saja, uang itu saya kembalikan ke yayasan, saya arahkan ke yayasan. Bahkan sumbangan untuk Eropa bisa saja masuk ke rekening saya pribadi. Saya selalu bilang, jangan Pak, Bapak Ibu masukkan ke rekening yayasan supaya teraudit, terkontrol. Ya, supaya teraudit, terkontrol, dan saya juga nggak ada ya. Iya, ini trouble Pastor Paul.
Oke ya, sudah ya. Terus sign out semua saya tiba-tiba nih. Karena di rumah lagi banyak orang pada connect ke wifi semua, dan dari kemarin saya connect terus ya, masalah terus dengan sudah 1 bulan ini ya, saya setiap hari masalah terus dengan internet ya. Oke, bentar ya, sabar ya. Ini sudah saya suruh matikan semua supaya jangan keganggu kita. Ya, sebentar, saya setting ulang. Oke, berhasil. Mudah-mudahan ini udah saya reset lagi, saya reset. Berhasil ya. Nah, ini penting ya, saudara ya. Ini penting sekali. Ini saya kasih background panjang ya, saudara, supaya kamu tahu saya tidak pernah iri karena memang ini sengaja. Ya, saya mau dibelikan mobil sama yayasan, saya tolak. Saya nggak mau. Bahkan ada donatur saja, mau bayarin lagi, saya tolak, saudara. Karena dia sudah terlalu banyak keluar uang buat saya. Buat saya itu nggak fair. Ya, dia sudah keluar uang banyak sekali. Dari dia betulin mobil saya, sampai membelikan mobil saya yang berikutnya, terus dia mau ngasih lagi, stop, jangan. Nggak boleh. Ya, ya Anda boleh tanya sama Andreas. Ya, Andreas saksinya. Artinya, kalau ada orang, ya, menurut saya sudah cukup, saya akan bilang cukup, jangan. Bahkan, Pastor Daniel, kamu boleh tanya ya, selama 6 bulan, support saya, ya, tiap bulan 1.500. Bulan ke-6, saya bilang, papi, bulan depan jangan kirim, stop. Kalau saya mau niat mengumpulin donasi dari dulu sudah 40 miliar buat diri saya sendiri. Ya, hamba-hamba Tuhan harus berkata cukup, lepaskanlah kami dari yang jahat, ya. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Apa itu pencobaan? Ketika saya bergelimang harta, ketika saya terlalu miskin. Itulah pencobaan. Tadi sudah ditanyakan, sekarang saya kasih tahu Anda. Itu janji saya sama Tuhan. Ya. Jadi, saya tidak akan pernah meminta-minta untuk pribadi saya. Pernah ada orang mewakili saya meminta-minta, saya tegur. Pak, lain kali jangan. Bu Lianti juga sama saya tegur. Bu Lianti lain kali jangan. Hanya Pak Stephen. Ya, Bu Lianti lain kali jangan minta-minta begitu buat saya. Nanti orang berpikir tidak baik tentang saya jadi fitnah. Udah aman. Enggak aman. Saya nggak mau. Oke, nggak mau aja saya. Susah amat sih. Iya, memang saya nggak mau begitu. Itu sudah prinsip pelayanan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan diganggu. Ya, saudara ya. Serius saudara ya. Saya ngomong loh. Ya. Empat Bu Lianti nelpon sana nelpon sini ya. Nggak boleh Bu Lianti, saya nggak mau. Saya nggak mau. Stop, jangan. Ya. Bahkan kalau nggak salah masih ada WhatsApp-nya lagi ya. Masih ada WhatsApp-nya loh. Kalau nggak salah itu saya juga via WhatsApp Bu Lianti jangan. Nah, serius saudara, saya nggak main-main. Jadi kalau saya niat mau saya minta uang banyak, ya tentu saja saya sudah lebih ya hari ini, ya kan? Dan kita juga punya pelayanan cukup besar ya saudara ya, nggak main-main saudara ya, kita punya pelayanan cukup besar. Dan kita makin berkembang ya saudara ya. Makin berkembang, makin banyak. Ada anak-anaknya juga ya. Itu ada punya anak-anak muda. Kemarin anak muda ada 8 orang ya. Ski ya, lagi ke ski resort. Kita ski kemarin. Ya Marcel, Junita, Redina, Uros, ya ski kemarin ya. Main sama mereka.
klien kita di Eropa berkembang, saudara. Setahun, kita baru setahun ya. November itu setahun kita ya. Komunitas kita berkembang, sudah hampir penuh ya, saudara. Ini dari sini sampai ke sebelah sana ya. Ini saya lupa tampilkannya sebelah sana. Ini ya, kita nggak tahu besok tahun baru ini berapa yang datang, nggak tahu cukup, nggak tahu nggak ada. Tapi ruangan ini kapasitasnya 80 orang. Ya, kita udah pernah coba. Ruangan ini kapasitasnya bisa 80 orang, saudara ya. Kita udah pernah coba. Ya, mudah-mudahan cukup ya, saudara ya. Dan kita tahu, mudah-mudahan ya pokoknya Tuhan tolong nanti. Ya, Tuhan tolong, nanti Tuhan buka jalan. Ya, supaya cukup. Ya, dan donasi itu kita secukupnya. Berapa kali kita dikasih lebih, saya selalu sisihkan, kasihkan ke Damaris. Ya, saudara ya. Jadi saya klaim dulu, disclaimer ya. Ketika saya ngomong ini, saya tidak lagi iri. Kenapa tidak ada yang ngomong saya iri sama Gilbert, saudara? Kenapa tidak ada yang ngomong saya iri sama Philip Pantova? Kenapa ngomongnya saya iri sama Edis? Padahal yang saya kritik itu Gilbert sama Philip Pantova. Tapi tidak ada satu orang pun yang ngomong saya iri sama Gilbert. Tidak ada satu orang pun yang bilang saya iri sama Philip Pantova. Ini menunjukkan bahwa inilah ya saudara ya. Satu, hati-hati saudara. Edis itu adalah orang yang akan membangkitkan antikristus di Indonesia. Ya, hati-hati saudara ya. Makanya dia nggak berani sama saya. Dia tahu saya sedang bongkar. Berani dia bergerak tambah saya sikat lagi, saudara ya. Dan pengikut-pengikutnya ya lihat mulai ya mengerikan sekali, kejam-kejam. Ya. Ya, kalau misalnya saya iri, apa yang saya iri? Saya punya pelayan yang lebih mapan, lebih kuat. Komunitas kita ini lebih kuat. Kita dihajar begitu rupa. Ya, wah, unsubscribe. Nggak nyampe 200 yang unsubscribe sudah. Gila ya. Dari 176.000 subscriber, yang unsubscribe itu cuma 200-an. Ya. Harusnya kan ya unsubscribe sekali ya, zaman dulu ya, zaman Trinitas itu 2.000 tuh langsung tuh. Padahal zaman itu subscriber saya masih berapa itu? Cuman 50.000 apa 58.000 itu ya. Yang unsubscribe itu 2.000 tuh dulu saya tuh. Ya, 2.000 yang unsubscribe. Ya, sekarang cuma 200. Maki-maki tapi ya sekuat tenaga ya. Satu disclaimer ya. Ya bahwa tidak ada rasa iri ya dan tidak perlu. Mengapa saya perlu iri? Ya. Mengapa saya perlu iri? Saudara, ketika saya beli mobil, apakah itu saya beli mobil terus demi kemewahan? Bukan. Saya bayar tiap bulan 370 euro. Tiap bulan saya bayar 370 euro, saudara. Uang saya, bukan uang kamu. Oh, katanya nggak suka kredit, nggak suka utang. Bukan. Ini masalahnya di Belanda ternyata beli mobil tunai sama kita bayar bulanan lebih murah bulanan. Ya, karena itu dimasukkan ke dalam akunnya mobil itu. Mengurangi pajaknya saya. Karena saya punya, di dalam tanda kutip, punya hutang dagang. Ya, karena mobil itu nanti akan dipakai oleh tim orang-orang yang datang, Pak David, apa ya, segala macam ya. Perusahaan itu, bukan mobilnya, soalnya perusahaan itu akan dipakai untuk bikin, ini saudara, kita akan bikin kafe, restoran, bukan saya. Ya, saya sudah dibilang sama Tuhan, tidak boleh. Kemarin sudah ada yang modalin bikin kafe. Sudah ada satu orang mau modalin bikin kafe, langsung kita batalin. Ya, terus saya beli mobil tadinya udahlah jadi supir taksi, ternyata nggak boleh sama Tuhan juga. Saya disuruh fokus. Udah ya, berhasil connect lagi ya. Saya nggak tahu kenapa deh. Oke, ini kita siapin aja. Coba saya sambil cek ya. Saya bisa connect punya saya nggak nih? Bisa ya. Oh, jaga-jaga saya pasang juga ya. Saya nggak tahu kenapa. Dah. Ya, jadi saya tidak perlu iri. Ya.
ketika saya mengatakan bahwa Edis ternyata adalah agen antikristus. Saya nggak perlu iri. Kamu pikir dia sedang memberitakan Injil? Enggak, saudara. Ya, sudah saya tunjukkan. Sudah, saya ulangi lagi. Sudah saya tunjukkan ya, saudara ya. Kamu pikir Edis sedang memberitakan Injil? Apa sih Injil itu, saudara? Kamu tahu Injil itu apa? Apakah pesan dari Injil, saudara? Apakah pesan dari Injil? Roma 10 ayat 9. Ya, 1 Korintus 8 ayat 6. Itulah pesan dari Injil. Itulah pesan keselamatan. Ya. Inilah pesan dari Injil. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yesus adalah Tuhan. Lihat, Tuhan apa yang dimaksud? Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, dan ini ngambilnya dari mana? Dari Yoel 2 ayat 32. Di sini konteksnya adalah Yehova. Berarti ini barang siapa berseru kepada nama Yehova. Berarti Roma 10 ayat 9, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Yehova, maka akan diselamatkan. Ya, coba kita buka lagi ya. Urutannya ya. Saya kecilkan supaya bisa nampung semuanya. Roma 10 ayat 9 ya. Nggak bisa ya, Roma 10 ayat 9. Saya coba. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan, ya, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ya, Roma 10 ayat 13, konteksnya adalah Yehova. Maka ini berarti konteksnya adalah Yehova. Ya. Ya, saudara ya. Yesus adalah Sang Yehova itu sendiri. Oke? Coba kita buka di dalam 1 Korintus 8:6. Kita ulang ya, saudara ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, Yesus Kristus. Kalau kamu berkata Yesus punya Tuhan yang lain, maka kamu sesat, saudara. Maka kamu sama dengan Muhammad. Yesus berkata, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan kita tahu bahwa Muhammad adalah antikristus. Dan antikristus itu nanti di akhir zaman berasal dari kita sendiri. Ya. Anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama kita. Lalu kenapa mereka nggak sungguh-sungguh? Karena motivasinya uang. Udah terbukti kan, bikin rumah 10 miliar, dia sedang tertawa terbahak-bahak dengan 10 uang membangun rumah. Apa bedanya dengan pengemis tadi? Sama kan?
Coba kamu bandingkan dengan saya. Pernah nggak saya ngemis buat diri saya sendiri? Nggak pernah. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Ya kan? Kita buka lagi ya, supaya kamu jangan bingung. Tetapi yang terjadi supaya nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh sama kita, ya. Dari mana kita tahu? Kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ya. Siapakah pendusta? Bukankah dia menyangkal Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu yang menyangkal Bapa maupun anak. Ya, dan Edis berkata bahwa Yesus punya Tuhan. Tidak, Yesus punya Bapa. Iya, Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Salah. Allahku dan Allahmu. Ya, bukan Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, saudara ya. Jadi ini sudah jelas bahwa Edis itu adalah antikristus. Ingat ya, saya nggak iri loh, karena Edis tukang ngemis. Saifuddin gembel, Edis tukang ngemis. Rudi Yohanes tukang ngemis, nggak beda, Rudi Yohanes juga tukang ngemis. Untuk membangun rumahnya, dia ngemis. Saya enggak. Buat saya, lepaskanlah aku dari yang jahat, jangan masukkan aku dalam pencobaan, lepaskan aku dari yang jahat. Ya. Ya, jelas. Coba kita buka ayatnya ya, Matius 6 tadi ya. Ya, lihat. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya hari ini, ya. Supaya apa? Jangan bawa ke dalam pencobaan. Apa, saudara? Pencobaan apa? Tadi, ya. Di dalam Amsal 30. Ayat yang 8 dan 9, ya kan? Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Loh, aku lagi dipersekusi orang Islam. Siapa yang laporin Edis ke polisi? Sampai dia saking putus asanya nggak ada yang laporin ke polisi, dia bikin sendiri masalah di sana, nyuruh-nyuruh orang Kristen supaya laporan ke kedutaan bahwa dia sedang diuber-uber orang Islam. Padahal orang Islamnya lagi ketawa-ketawa karena Edis sedang menjalankan ajaran Islam bahwa Yesus punya Tuhan. Itulah yang diajarkan oleh Muhammad. Lalu bedanya apa? Yesus punya Tuhan, Muhammad juga berkata Yesus punya Tuhan. Mana ada laporan polisinya Edis? Oh, saya ada, namanya saya tertulis di dalam Departemen Negeri Amerika. Tidak ada, Saifuddin aja tidak ada. Adanya nama saya, namanya KC ada. Anak Batak ada, nama saya ada. Sudah pernah saya tunjukkan dulu. Namanya Edis nggak ada. Dia lagi panik dengan masalah asylumnya dia. Ya, saudara ya. Lihat. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Bukankah ini doanya kita harusnya? Ya kan? Biarkanlah aku menikmati makanannya menjadi bagianku loh. Tetapi hari ini kita melihat ketika bencana-bencana di mana-mana, ketika di Indonesia lagi banyak orang di PHK, ketika saya sendiri sedang menghimpun dana untuk bisa kasih makan dan untuk bisa orang-orang yang tidak bisa bayar kontrakan ini bisa kita kasih rumah kita ya. Si Edis katanya ngumpulin 10 miliar buat beli rumah. Apa itu bagiannya dia, saudara? Bukan. Karena itu donasi. Kalau dia hasil keringatnya dia kerja, iya. Tapi dia donasi, dia minta-minta.
supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu, dan berkata siapa Tuhan itu, dan kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Itulah sebabnya bilang apa? Berikanlah padaku makanan yang secukupnya. Kalau lebih harus kamu bagi ke orang lain, bukan untuk memperkaya diri. Ya, saudara ya. Nah, satu bukti ya bahwa etis adalah antikristus, dan saudara jangan berpikir saya iri. Itu sudah saya jelaskan berkali-kali, dan itu sudah ya saya buktikan. Ya, donasi masuk selalu saya kembalikan ke yayasan. Begitu saya berlimpah, tanya Bu Mantu, setiap kali saya uang masuk langsung saya kirimkan. Itu Bu Mantu sampai nyatet itu ya. Ya, sampai si Lina Wijaya pernah menuduh saya curang dengan donasi. Lalu Bu Mantu bilang sama Lina Wijaya, loh si Paul itu malah nyumbang loh ke Damaris. Paul itu malah nyumbang loh ke Embun Pagi. Ya, Lina Wijaya kan pernah fitnah saya ke Bu Mantu itu. Ya, Lina Wijaya itu loh yang ngesek sama Brondong itu loh. Ditunjukkan ini loh bukti transfernya. Ya, saudara ya. Nah, itu ya, saudara ya. Itulah. Tapi ini etis kan di Amerika. Ingat? Saya tadi bilang apa di awal? Etis akan membangkitkan antikristus di Indonesia. Siapakah antikristus? Dari mana datangnya? Dari tengah kita. Dulu pernah ya. Kedua, siapakah antikristus? Para mu'alaf. Hani Christian, Stephen Indra yang sudah mati. Ya. Kainama, Yahya Waloni. Itulah antikristus